Shalom, jumpa dengan saya Pendeta Paulus Purwoto, Sekretaris Badan Penghubung Gereja Betel Injil Sepenuh. Kali ini, Badan Penghubung Gereja Betel Injil Sepenuh membuat video yang berkaitan dengan pandangan GBS mengenai doktrin Trinitas. Mengapa video ini perlu kami buat? Yang pertama, menyadari bahwa doktrin Trinitas adalah merupakan sebuah doktrin GBS yang sangat sulit dipahami. Ya, mendengar saja kata-kata ini membingungkan, apalagi memahami. Yang kedua, mengapa video ini penting dan urgen untuk dibuat? Mengingat akhir-akhir ini marak kembali munculnya penyimpangan terhadap doktrin Trinitas, ya, yang berakar pada paham tentang Sabellianisme atau modalisme yang sudah muncul pada akhir abad kedua oleh Noetus dan awal abad ketiga oleh Praxeus. Ya, kala itu muncul penyimpangan terhadap doktrin Trinitas ini yang di kemudian hari doktrin ini berkembang pada awal abad 20 ya oleh Glenn Cook dan kawan-kawan yang kemudian dikenal dengan sebuah doktrin Oneness Pentakostalism. Dalam pandangan teologi ini, mereka memahami monoteisme bukan trinitarian, tetapi monoteisme unitarian. Ya, satu pribadi dalam tiga peran. Allah Trinitas dikenal sebagai satu pribadi dalam tiga peran. Dia berperan sebagai Bapa, berperan sebagai Anak, dan berperan sebagai Roh Kudus. Dalam zaman Perjanjian Lama, Allah yang satu pribadi itu disebut Bapa. Kemudian Perjanjian Baru, Allah yang satu pribadi itu disebut Yesus, dan pada zaman gereja ini disebut Roh Kudus. Bapa ya Yesus, Yesus ya Roh Kudus, dan seterusnya. Nah, ini merupakan penyimpangan terhadap doktrin Trinitas yang diwariskan oleh bapak-bapak gereja yang pada umumnya diyakini dalam satu kredo gereja yang kudus dan am. Bagaimana pandangan GBS tentang doktrin Trinitas? Tentu pandangan GBS tentang doktrin Trinitas itu berdasar pada Alkitab dan selanjutnya juga pada tata gereja, khususnya pada pengakuan GBS butir kedua yang mengatakan bahwa kami percaya Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Nah, kami percaya bahwa Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Di sini merupakan rumusan pengakuan iman GBS bertitik tolak dari rumusan Tertullianus. Tres personae una substantia. Allah Trinitas adalah tiga pribadi dalam satu substansi atau hakikat. Kemudian juga diskresi non separati, berbeda tetapi tak terpisah. Saudara dikasih Tuhan, doktrin ini sangat susah untuk dipahami. Olehnya banyak analogi yang dirasa bisa menjelaskan secara logika, secara logis daripada doktrin ini. Namun demikian analogi-analogi yang diberikan oleh manusia tentu sangat sulit untuk memahami Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang omnipoten, Allah yang hebat itu. Bagaimana mungkin Allah yang maha kuasa itu dipahami akal manusia yang hanya 1,5 kilo rata-rata beratnya. Namun demikian ada beberapa analogi, diantaranya ada orang yang mengatakan bahwa Allah Trinitas bisa dipahami seperti matematika. Allah Trinitas bukan 1 tambah 1 tambah 1, melainkan 1 kali 1 kali 1. Ada juga yang menganalogikan Allah Tritunggal itu sebagaimana matahari. Matahari berada jauh di atas sana disebut Bapa, tetapi kemudian sinarnya bisa kita lihat itu disebut Anak, dan kemudian panasnya atau sengatnya disebut sebagai Roh Kudus. Lalu kemudian ada banyak analogi lain yang mencoba dirumuskan untuk menjelaskan tentang keberadaan Allah Tritunggal tersebut. Semua ilustrasi dan analogi yang dibuat oleh makhluk ciptaan yang terbatas tentu tidak sempurna. Lalu bagaimana supaya kita dapat memahami Allah Tritunggal itu? Ya, kita tentu dapat memahami salah satunya dalam konteks relasi antara Allah dengan manusia. Yang pertama dikatakan Allah Tritunggal itu mengasihi kita manusia karena Allah adalah kasih. Bagaimana mungkin Allah bisa mengasihi manusia? Ya, kalau Allah itu pribadi yang tunggal. Ya, dalam keyakinan Kristen, sebagaimana di dalam Perjanjian Lama, ya, Allah
yang mono itu juga jamak. Ya, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada Allah, ada Roh Allah, dan berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan terang itu menjadi. Di situ ada Allah, ada firman Allah, ada Roh Allah. Ya. Kemudian di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dikatakan Shema Yisrael, ya, dengarlah Israel. Ya, Tuhan Allah itu Allahmu, dan Tuhan itu Esa. Esa dalam bahasa Ibrani ditulis dengan Echad. Echad itu satu jamak. Karena jamak, ya minimal lebih dari satu, ya minimal dua. Tetapi dalam konteks Tritunggal, ya kejamakan Allah itu dikenal dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena dia jamak, maka dia paham tentang bagaimana mengasihi dan saling mengasihi di antara kejamakannya itu. Olehnya ketika disebut Allah adalah kasih, Allah yang mengasihi manusia itu paham sekali makna kasih, karena dia satu yang tinggal di dalam 3 pribadi. Kemudian Allah Tritunggal itu membebaskan, dalam Titus 2:11-14. Dalam konteks membebaskan manusia itu juga ada kerjasama daripada Allah Tritunggal. Ya, Bapa mengutus anak, anak menjadi korban pendamaian, dan Roh Kudus itu melahirbarukan. Ada 3 peran daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang bekerja secara bersama-sama. Ya. Kemudian Allah adalah Roh dalam Yohanes 4 ayat 24 dan 2 Korintus 3 ayat 17. Ya. Fakta bahwa Allah adalah Roh, ya, ini merupakan suatu hal yang mempermudah kita untuk memahami bagaimana keberadaan Tritunggal itu. Kalau Allah itu Roh, tentu kita akan sangat mudah meyakini bahwa kejamakan Allah itu tinggal dalam satu kesatuan. Lalu ada paham daripada Oneness Pentakostalism. Mereka mendasarkan pemahamannya di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Ya, pada ayat yang ke-6 itu pribadi Yesus dinubuatkan akan lahir seorang anak lalai, di antara kita disebutkan salah satu identitasnya Bapa yang kekal. Maka nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus dan namanya disebut Bapa yang kekal. Ini salah satu dasar dari Oneness Pentakostalism. Ya, bahwa Bapa itu ya Yesus, Yesus ya Bapa itu sendiri. Ya, satu pribadi dalam 3 peran. Nah, sedangkan kalau kita belajar tentang teori hermeneutik, teori tafsir Alkitab, ya, kita melihat bagaimana konteks budaya. Ya, salah satu teks itu tidak terlepas dari konteks budaya Israel dan Timur Tengah pada umumnya. Kata Bapa itu adalah sebuah kata untuk menyandingkan, ya, sang pemilik sesuatu. Bapa kekuatan, ya, itu kuat. Bapa kemuliaan, ya, kemuliaan, ya. Bapa dari keagungan, ya, agung itu sendiri. Dan Bapa dari kekekalan, Bapa yang kekal itu Bapa dari kekekalan, ya, itu ya kekal itu sendiri. Artinya apa? Artinya Yesus yang dinubuatkan itu memiliki salah satu identitas Bapa yang kekal, artinya sang pemilik kekekalan itu sendiri. Olehnya Tuhan Yesus pada waktu sang firman itu menjadi manusia, ya, dia sebagai manusia dia wafat, ya, 3 hari bangkit dari kubur, tetapi roh yang kekal itu tetap ada sampai selama-lamanya. Nah, itulah kemudian kita menyadari bahwa penyimpangan doktrin itu sejak zaman para rasul sampai pada zaman abad 20, awal abad 20 sampai sekarang ini terus berkembang, terus ada dimanapun. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, khusus yang tergabung di dalam organisasi Badan Persekutuan Gereja Bethel Injil Sepenuh, seharusnya memahami, meyakini dengan jelas bagaimana dogma yang diyakini oleh gerejanya. Namun patut disayangkan, akhir-akhir ini beredar di media sosial, baik dalam TikTok maupun YouTube, yaitu salah satu oknum dari pejabat GBS yang meyakini doktrin Tritunggal itu dalam perspektif Oneness Pentakostalism. Nah, Bapak Ibu, kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, melalui video ini sekaligus merupakan jawaban bagi pertanyaan banyak orang di media sosial. Apakah video yang dipublish oleh salah satu oknum pejabat GBS itu mewakili pendapat GBS? Sekali lagi kami katakan, itu adalah pendapat pribadi dan bukan mewakili pendapat Badan Persekutuan Gereja Bethel Injil Sepenuh. Badan Persekutuan Gereja Bethel Injil Sepenuh tetap komitmen pada pengakuan iman butir yang kedua, bahwa kami mengakui Allah yang Esa itu Tritunggal adanya.
Kepada oknum yang bersangkutan, tentu kami ada mekanisme organisasi. Sudah ada Dewan Kehormatan, ada Dewan Pengajaran yang sudah menindaklanjuti hal ini. Olehnya melalui pandangan GBS tentang Trinitas ini, kami harapkan boleh menjadi jawaban bagi banyak orang yang sementara ini mempertanyakan tentang pandangan GBS tentang Trinitas. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.